Oke, bisa dilihat nih perpindahannya ke inverter lagi. Itu gelombang. Nah, loh, udah kelihatan kan? Ini udah berpindah ke inverter lagi. Beban bola agak terang dikarenakan tegangan inverter lebih tinggi. Dan tadi bisa dilihat di gelombang sinus, dia udah sinkron antara PLN dan inverter. Seperti itu untuk sistem kerja inverter 5000 watt mode sinkronus dilengkapi dengan MPPT kontrol panel surya. Di alat ini udah multifungsi, bisa menghasilkan energi dari panel surya dan bisa kita langsung gunakan untuk beban rumah, serta bisa juga untuk backup peralatan rumah tangga yang sering PLN-nya padam. Dan alat ini juga mampu menghemat biaya tagihan PLN karena kita bisa prioritaskan di inverter. Saat baterai sudah mumpuni untuk beban rumah, inverter terus yang bekerja, dan saat nanti baterai sudah tidak mumpuni, baru dia akan berpindah ke PLN dengan melalui sistem sinkronus ini. Dan keesokan harinya dia akan berpindah lagi ke inverter juga melalui sistem sinkronus. Oke, berjumpa lagi ini dengan CV Inovasi Energi Nusantara. Ini kita ada satu unit produk inverter 5000 watt dengan mode sinkronus serta dikompleti dengan MPPT untuk kontrol dari solar panel. Jadi alat ini berfungsi banyak fungsinya. Satu, untuk penghematan energi. Dua, untuk menghasilkan energi yang dihasilkan dari panel surya dan kita ubah untuk tegangan output 220 pure sine wave. Jadi sangat bagus untuk beban-beban rumah yang kerja di 50 Hz. Nah, ini memiliki sistem sinkronus dan ini ada tombol untuk perpindahan. Jadi ini kita arahkan ke aktif, ini arahkan ke inverter. Jadi dia yang prioritas kerja utama di output beban ini dia inverter. Nah, terus kalau saat baterai low, dia akan switch ke PLN. Nanti untuk setting baterai bisa kita setting di sini. Nanti settingan baterai mau kita atur di berapa volt bisa. Misal kita atur di daya baterai 50%, dia berpindah ke PLN, dan nanti saat baterai 80% dia berpindah lagi ke inverter bisa. Dan nanti saat malam hari PLN padam, kita masih punya sisa untuk backup kebutuhan rumah sebanyak 50% dari daya tampung di baterai. Nah, dan ini kalau prioritas di PLN, kita aktifkan dulu PLN. PLN udah aktif. Ini prioritas di PLN, artinya inverter hanya sebagai backup saat sumber PLN padam. Nah, ini kita sudah ada alat uji. Ini ada bolam ini bolam biasa, jadi saat ada jeda kedip dia kelihatan. Di sini kita mau menunjukkan sistem kerja sinkronusnya, artinya perpindahan dari inverter ke PLN. Oke, ini kita hidupkan. Beban hidup. Bisa dilihat gelombang output sinus. Ini bisa dilihat barusan sudah berpindah ke PLN. Di bolam tidak ada jeda, tidak ada kedip, dan di gelombang output tidak ada persimpangan fase. Nah, ini tadi ada redup sedikit karena ini bisa dilihat di sini. Untuk tegangan PLN kerja saya hanya 190 volt. Sedangkan tadi waktu inverter kerja dia 220 volt. Jadi ada keturunan tegangan sebanyak 30 volt. Nah, makanya bolam ini tadi kelihatan agak redup sedikit. Oke, sekarang kita akan ubah ke prioritas di inverter. Nah, inverter kita arahkan harus bekerja di inverter. Ini kita cara settingnya ini. Di sini bisa nanti kita lihat. Saat LED ini nyala, dia menyuruh sistem berpindah ke inverter. Nah, ini seperti ini.
bisa dilihat perpindahannya. Ya, udah berpindah. Nih, tombol ini tadi berpindah dari PLN ke inverter. Dan bisa dilihat tadi bolam tidak ada kedip, tidak ada jeda, cuma agak terang. Karena ini tegangan PLN, tegangan inverter saya 225. Sedangkan tegangan PLN tadi 190. Jadi ada kenaikan sebanyak 35 volt. Jadi bolam lebih terang. Dan di sini bisa dilihat ini gelombang dari PLN yang bawah ini, yang atas ini, yang sinus mulus ini dari inverter. Nah, ini kita coba matikan output ya. Bisa dilihat yang hilang. Nah, ini hilang. Ya, ini outputnya inverter. Ini output dari inverter. Jadi yang ini gelombang dari PLN. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, ini bisa dilihat di sini gelombang output dari inverter lebih pure sine wave. Jadi sinus mulus lebih stabil untuk beban rumah. Dan ini ada di sini. Jika kita arahkan ke sini off, sistem off, arahkan ke sini, inverter kerja. Jadi mau kita arahkan ke inverter bisa, mau kita arahkan ke PLN juga bisa. Jadi sistemnya manual, mana yang output mana yang ingin kita keluarkan. Oke, kita balikan lagi ke auto. Nah, ini di sini bisa dilihat ini charger dari solar panel. Nah, ini posisi redup dari panel surya menghasilkan 65 volt. Ini watt hasil produksi dari panel surya sebesar 287 volt. Oke, sekarang kita mau coba uji load beban. Ini bisa dilihat di sini. Ini beban bisa dilihat nih 2000 3000 watt ya, 3700 bisa dilihat. Untuk gelombang output tetap sinus mulus. Nah, ini 3700 itu 4000 watt, ini wattmeter DC-nya. Ini dari panel surya 300 wattan, 290. Ini 3600. Tegangan sama HZ pun masih tetap stabil dengan arus kerja 16,4 ampere. Oke. Ini dalamannya seperti ini. Nah, di sini ada unit inverter ya. Jadi merubah tegangan DC menjadi AC. Ini kita pakai tipe low frekuensi 20 MOSFET yang ini. Dan ini ada trafo toroid, ini gede. Ini full murni tembaga. Jadi untuk beban-beban kejut, beban las, beban induktif dia tetap handal. Dan di sini sudah kita tambah bak kapasitor ini untuk daya kejut. Misalnya untuk beban las, AC, kulkas, mesin cuci, dia memiliki beban induktif yang arus setarnya tentu tinggi. Kita tambah bak kapasitor ini supaya beban setar tidak langsung ke baterai. Jadi kerja inverter tetap lebih stabil. Nah, ini bawaan inverter kitnya udah ada kapasitornya untuk penyetabil, dan masih kita tambahkan biar lebih stabil nih bak kapasitor yang gede. Nah, di sini ada semua kita lengkapin MCB pengaman. Ini MCB dari baterai, ini MCB untuk soft start. Jadi saat on pertama ini yang kita on kan, karena saat on pertama misal kita pakai baterai lithium pasti dia akan protek, makanya kita tambah soft start ini. Ini MCB untuk panel suryanya atau PV nya, ini MCB untuk output inverter, ini MCB untuk input PLN. Dan di sini terdapat LVD untuk pengaturan perpindahan dari inverter ke PLN maupun dari PLN ke inverter. Nah, ini saat LED ini nyala berarti dia menunjukkan harus inverter yang bekerja di outputnya. Dan di sini ada indikator untuk sistem sinkronus. Kalau dia makin kecil, tentu sinkronusnya antara inverter dan PLN makin dekat dan tidak ada persimpangan fase. Seperti itu. Ini ada terminal-terminal, udah kita kasih keterangan. Ini dari baterai, ini dari PV, ini input PLN, ini input PLN ya. Ini inputnya ini yang
pojok kiri yang fase, sedangkan yang tengah netralnya, pojok sendiri output fasenya. Seperti itu. Di sini udah ada MPPT. Ini MPPT ya. Jadi mengalibrasi antara volt menjadikan arus. Ini bisa dilihat nih. Ini dari baterai 51 volt, arus chargernya 4,6 ampere. Ini gelombang outputnya. Jadi kita akan coba simulasikan ini saat posisi ini yang ke atas, dia yang kerja inverter. Kita simulasikan terjadi protek di kitnya, entah panas, entah overcurrent atau apa. Kita coba off-kan inverter, bisa dilihat di sini di beban. Bisa dilihat. Nah, dia langsung switch pindah ke PLN. Dan nanti saat inverter on lagi, dia nggak langsung kembali ke inverter, tapi dia melalui proses sinkronus dulu. Kalau udah sinkron, baru dia akan bekerja lagi inverternya. Jadi untuk perpindahan kita jamin untuk kestabilannya tetap aman untuk beban alat-alat digital. Ini seperti ini, hampir oke, bisa dilihat nih perpindahannya ke inverter lagi. Itu gelombang. Nah, loh, udah kelihatan kan? Ini udah berpindah ke inverter lagi. Beban bolam agak terang dikarenakan tegangan inverter lebih tinggi. Dan tadi bisa dilihat di gelombang sinus, dia udah sinkron antara PLN dan inverter. Seperti itu untuk sistem kerja inverter 5000 watt mode sinkronus dilengkapi dengan MPPT control panel surya. Jadi alat ini udah multifungsi, bisa menghasilkan energi dari panel surya dan bisa kita langsung gunakan untuk beban rumah, serta bisa juga untuk backup peralatan rumah tangga yang sering PLN-nya padam. Dan alat ini juga mampu menghemat biaya tagihan PLN karena kita bisa prioritaskan di inverter. Saat baterai udah mumpuni untuk beban rumah, inverter terus yang bekerja. Dan saat nanti baterai sudah tidak mumpuni, baru dia akan berpindah ke PLN dengan melalui sistem sinkronus ini. Dan keesokan harinya dia akan berpindah lagi ke inverter juga melalui sistem sinkronus itu. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat sebagai penjelasan bagi teman-teman yang membutuhkan untuk penghematan energi maupun backup peralatan elektronik yang lebih aman dan efisien. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Mantap.